Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman kami semua, sahabat-sahabat kami dimanapun berada ya. Sudah lama banget kita nggak buat video karena memang apa ya agak-agak agak-agak males gitu aja ya. Tapi sepertinya pembuatan video itu juga harus dipupuk ya. Yang pertama memang tujuannya buat untuk menyimpan video ya, sehingga suatu saat kami sendiri juga membuka-buka video kami sendiri. Seandainya ada sebuah materi-materi yang lupa ya kadang. Maklum lah ya teman-teman, kita juga manusia biasa yang penuh dengan hilap dan lupa. Dalam video ini ayam kami saat ini umurnya ini tanggal 24, berarti genap umur 23 hari ya. Ini juga periode ini kali ini tidak terlalu bagus ya pertumbuhan, tapi sepertinya efisiensi masih ya seperti yang diharapkan lah ya. Kami nggak cerita berapa persentase efisiensinya karena bisa menimbulkan menimbulkan polemik, kemudian skeptis. Jadi sudahlah, kita mungkin malam ini bercerita tentang sedikit manajemen ya teman-teman. Meskipun kita ketahui bersama bahwa manajemen itu tidak punya ketetapan pasti ya. Masing-masing lingkungan, masing-masing daerah tentu punya manajemen yang berbeda-beda. Tetapi pada prinsip dasar broiler itu sama. Apa itu prinsip dasar broiler pada kandang close house? Yaitu air change atau perpindahan udara dengan wind chill effect ya. Kita mungkin semua sudah paham lah ya tentang wind chill effect. Bagaimana ayam itu bisa merasakan rasa dingin yang begitu hebat. Mengingat secara teoritis termoregulator tubuh ayam itu aktif pada usia 28 hari. Meskipun ada zat-zat aktif tertentu yang bisa mempercepat termoregulator itu aktif ya. Katakan misalkan standarnya broiler itu umur 28 hari baru bisa dia bertahan dalam kondisi suhu dan kecepatan angin berapapun. Tetapi zat aktif tertentu bisa men-trigger atau memicu percepatannya. Bisa katakanlah 24, 25, itu juga tidak punya angka pasti ya. Itu juga melihat bagaimana kualitas nutrisi dan lain hal. Ya, tetapi percayalah bahwa wind chill effect dan air change itu punya peran yang cukup vital pada industri broiler modern kandang close house. Mengingat apabila kita mengutamakan air change atau menambah kecepatan angin di kandang kita pada usia-usia tertentu, sementara kita sudah cabut tuh pemanas, ya bisa jadi ketidaknyamanan ayam akan tercapai sehingga sehingga fat intake tidak akan berbanding lurus dengan IDG. Jadi bagaimana kita menyikapi itu memang betul-betul feel in the game, atau feelingnya si peternak, atau feelingnya si ABK, atau feelingnya kepala kandang. Terserah lah ya bagaimana sistemnya itu masing-masing. Karena kami sendiri jam besuk kami ke kandang ayam itu memang malam ya. Malam seperti ini menjelang tidur, ketepatan kandang kami juga dekat dengan rumah, belakang rumah saja. Jadi ya bisa intensif. Malam, kemudian dia di sepertiga malam terakhir. Di situ sebenarnya jam besuk kita, feel kita, bagaimana kecepatan angin bisa membuang secara cepat gas beracun dan amonia. Tetapi ayam tidak kedinginan. Nah, ini memang PR ya, PR yang sangat berat bagi seluruh peternak. Kemudian hempasan angin. Hempasan angin itu apakah angin itu langsung ke tubuh ayam atau semi
Nah, itu juga feeling ya, tidak bisa diajarkan itu teman-teman semua. Tapi percayalah, ketika manajemen ke arah itu benar, insya Allah banyak menolong industri broiler kita. Itu kenapa di luar negeri, kalau kami lihat, kami untuk 1 tahun terakhir ini memang banyak melihat referensi dari Brazil ya. Karena memang ada kesamaan iklim antara kita Indonesia ini dengan Brazil tuh hampir mirip lah ya. Sehingga kami banyak melihat bagaimana manajemen mereka. Ini bercerita tentang manajemen. Mengingat biar bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa manajemen itu memiliki pengaruh terhadap industri broiler. Walaupun tidak signifikan ya. Tidak signifikan dia ketika kita mengerti zat aktif yang terstruktur dan tepat guna pada ayam, ya itu menjadi sedikit sekali pengaruhnya. Tetapi ketika kita nggak mengerti apa-apa, hanya benar-benar mengandalkan sapronak, kekuatan ransum dan kekuatan DOC, ini berlaku kepada peternak-peternak kemitraan lah ya. Ketika memang hanya mengertinya itu, ya Allah alam, manajemen akan berpengaruh sangat nyata. Tetapi ketika peternak yang banyak mengerti tentang interim tubuh ayam, ya manajemen itu akan menjadi nomor 2 penting ya. Contoh kami ini masih memberikan penghangat ya pada daerah di dekat inlet supaya suhu dingin dari luar masih ada perimbangan. Nah, kemudian ayam ini bisa mencharger panas tubuhnya ketika dia memang sangat merasakan dingin, dia akan mendekat kepada pemanas. Setelah itu, setelah tubuhnya enak kembali, dia akan perginya itu. Nah, gitu-gitulah ya teman-teman ya. Meskipun tidak terlalu penting lah ini ya video kali ini, tapi setidaknya mungkin bisa membantu. Ya itu sajalah ya teman-teman ya. Mengingat kelembapan serta kecepatan angin pada ayam broiler ini bisa include ya kepada beberapa penyakit. Beberapa strain bakteri patogenik juga bisa terpicu dari situ. Dari kelembapan, kemudian dari suhu dingin. Baik teman-teman, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.